Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Arsyad dengan NIM 22004136 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang beberapa pertanyaan wawancara terkait tugas mata kuliah pendidikan masyarakat yang diampu oleh dosen Ibu Fevi Sunarti, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan masyarakat. Langsung saja saya dan rekan saya akan membuat sebuah video tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal UTS tersebut. Oke, baiklah. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat. Dan menurut saudara, apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik? Dan kenapa? Baik, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem formal sekolah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Pendidikan ini sering ditujukan pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Fokus utama pendidikan masyarakat adalah memberikan kesempatan bagi orang dewasa, anak-anak untuk belajar yang tidak bersekolah dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terkait manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi kompetensi sebagai pendidik ialah kemampuan untuk memahami kebutuhan belajar di luar kelas atau belajar di kelas dan merancang strategi yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai pendidik, hal ini akan memperluas cakrawala atau kemampuan dalam menyediakan pembelajaran yang kontekstual, memperkuat hubungan dan komunitas, serta meningkatkan keterampilan dalam merancang suatu pembelajaran yang berbasis masalah di dunia nyata atau di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, bisakah Anda menjelaskan serta memberi contoh karakteristik pendidikan masyarakat itu? Terkait karakteristik, ini mencakup yang pertama ada fleksibilitas, yang mana pendidikan masyarakat tidak terbatas pada ruang kelas formal. Ini dapat dilakukan di berbagai tempat seperti rumah, tempat kerja, atau komunitas lokal. Contohnya program pelatihan keterampilan desa kerja di sebuah desa-desa itu. Yang kedua,
bisa berorientasi pada kebutuhan. Di sini maksudnya pendidikan ini dirancang untuk berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga materi yang disampaikan lebih bersifat praktis dan efisien untuk dilakukan. Contohnya ada pelatihan pengelolaan keuangan bagi ibu rumah tangga. Itulah contoh dari berorientasi pada kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada partisipatif, yang mana peserta didik berperan aktif dalam proses belajar ini, bukan hanya sebagai penerima informasi. Bisa ilmu ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diskusi kelompok pada program literasi. Ini membantu menunjang kemampuan bagi peserta didik. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagus. Jadi untuk berarti kan selanjutnya nih pertanyaan ketiga. Ya, Jadi bisakah Anda jelaskan serta memberi contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup dan keterlibatan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat? Bisakah Anda memberikan jawaban tersebut beserta contohnya? Terkait pembelajaran seumur hidup ini ada istilah lainnya, yaitu lifelong learning. Ya, ini pembelajaran setiap individu terus belajar sepanjang masa tanpa hambatan atau batasan oleh waktu. Pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas hidup, contohnya sebagai pekerja yang baru mengikuti pelatihan di sebuah perusahaan. Ini dapat mengikuti sebuah keterampilan baru agar tetap relevan di tempat kerjanya, dapat meningkatkan daya saing dalam tempat kerja, serta menambah kepercayaan diri seseorang. Yang kedua ada namanya keterlibatan masyarakat, ya, atau community engagement, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pendidikan ini berarti masyarakat ikut serta dalam sebuah pendidikan atau proses pendidikan lah, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Ini berdampak pada adanya sebuah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contohnya ada program literasi yang diorganisir oleh warga untuk memperdayakan atau menambah ilmu dalam sebuah lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Ini dalam sebuah pendidikan masyarakat penting untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang bijaksana dan efektif. Ini berpengaruh besar bagi kelancaran suatu pendidikan di tengah masyarakat. Contohnya, kita dapat memanfaatkan ruang publik sebagai tempat belajar, atau mengadakan program pelatihan di suatu kalangan masyarakat,
atau pelatihan tenaga pengajar lah di sebuah masyarakat, ini akan berdampak majunya sebuah sumber daya manusia di tempat tersebut. Ini merupakan manfaat dari pendidikan masyarakat tersebut, yang mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, berarti jawabannya sudah tepat. Untuk soalan keempat, bisakah Anda jelaskan perbedaan pendidikan non formal dengan pendidikan formal, dan bagaimana Anda bisa menjelaskan peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Terkait perbedaan dari pendidikan non formal dan informal ini, biasanya pendidikan non formal ini diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi tertentu, tetapi dalam format yang sama atau format yang sama dengan contohnya sekolah. Contoh pendidikan formal ini dapat kita ambil dari kursus keterampilan atau pelatihan kerja. Pendidikan ini masih terstruktur meskipun tidak ada kurikulum formal di dalamnya. Kalau sedangkan pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang terjadi secara spontan atau tidak terstruktur, sering kali berasal dari pengalaman hidup, bagaimana kondisi lingkungan di kalangan masyarakat dan sebagainya. Contohnya, seorang anak belajar membuat kue dari ibunya. Ini termasuk juga dalam pengembangan sumber daya dalam masyarakat. Terkait peran dalam pendidikan nasional tadi, ini pendidikan non formal berperan dalam melengkapi pendidikan formal tersebut, dan bisa membantu mengembangkan keterampilan tambahan bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Sedangkan pendidikan informal berperan dalam dasar pengembangan nilai-nilai sosial dan keterampilan hidup di kalangan masyarakat melalui interaksi sehari-hari masyarakat dalam kehidupannya atau dalam keluarga maupun komunitasnya. Oke. Untuk soalan kelima dan terakhir, bisakah Anda jelaskan serta memberi contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti ini? Ya, pada era teknologi sekarang ini, yang dimana orang bisa mengenal dengan Gen Z ini kan, penerapan pendidikan di masyarakat seperti saat ini, pendidikan masyarakat bisa dilakukan melalui platform digital. Ini bisa dilakukan dengan jarak jauh, di mana pendidik dan tenaga pendidik tidak perlu bertatap muka langsung, bisa melalui media smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Contoh seperti kursus online
webinar atau aplikasi belajar yang lainnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat desa. Terkait desa ini identik dengan ketersediaannya teknologi atau infrastruktur yang kurang memadai. Jadi pelatihan ini untuk membantu mereka memahami penggunaan teknologi. Contohnya penggunaan teknologi dalam pertanian. Bisa kita lihat di desa-desa masih menggunakan alat yang tradisional, misalnya membajak sawah dengan kerbau. Sekarang ada pelatihan membajak sawah dengan mesin gitu. Untuk membantu mereka memahami penggunaan teknologi modern ini, memungkinkan pendidikan masyarakat untuk menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang rendah dan fleksibel yang lebih besar. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Oke, baiklah. Untuk wawancara kali ini 5 soal sudah saya tanyakan kepada Anda. Jadi Anda bisa menutupnya di video ini. Baik. Terima kasih sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan. Ya, kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan pertanyaan yang bagus. Mungkin pertanyaannya, jawaban dari saya ada yang kurang atau gimana. Mungkin itulah sekian pembuatan tugas untuk memenuhi mata kuliah pendidikan masyarakat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.